Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Alina Sari, kelas 10 TB2, absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dan kementerian. Yang pertama, macam-macam kekuasaan di Indonesia. Menurut John Locke, A. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. B. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar termasuk setiap pelanggarannya. C. Federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu atau penyempurnaan pendapat John Locke, A. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. B. Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar. C. Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dasar. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. A. Pembagian horizontal. Yang pertama, kekuasaan konstitusi, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar dan penyelenggaraan pemerintah negara, diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang keempat, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan berhubungan dengan penyelenggaraan dan tanggung jawab keuangan negara. Diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dari mandiri. Yang kelima, kekuasaan moneter. Kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki suatu bank sentral yang disusunkan kedudukan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang B. Pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintah diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan adanya pembagian kekuasaan secara vertikal, muncul konsekuensi asas desentralisasi di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah, otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri kecuali wewenang pemerintah pusat, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yudisi, agama, moneter, dan fisikal. Ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintah pusat. Materi selanjutnya yaitu kementerian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 5 tentang Kementerian Negara diatur dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4.
Dalam pasal 17, 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 2008. Yang selanjutnya diatur lagi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara. Undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas, pokok fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan, dan mengganti, pembubaran atau menghapus kementerian dengan lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri koordinasi, bensi, penataan kembali ke seluruh kelembagaan pemerintah sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun instansi pemerintahan, dan termasuk lembaga non-struktural. Selanjutnya, fungsi dan tugas kementerian. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara, perumusan, penetapan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. Pengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dan pusat sampai ke daerah. Yang kedua, urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Selanjutnya, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkan. Presiden dapat pengubahan kementerian yang lain dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, perubahan dan atau perkembangan tugas dan fungsi, cukup tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan keserasian dan kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri, dan kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian. Berdasarkan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Republik Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintah yang ditangani sebagai berikut. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggal, dan lainnya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.